Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang untuk anak-anak kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Selamat berjumpa dengan saya, pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan saya berharap banyak, mudah-mudahan pada kesempatan ini hadir semua dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah menginjak ke pertemuan kelima, yaitu akan membicarakan tentang teks editorial dengan topik mengidentifikasi isi teks editorial. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, mari kita membaca doa yang berkaitan Bismillahirrahmanirrahim, yang saya dipersilahkan. Selanjutnya, agar proses pembelajaran kita tercapai dan kalian bisa mengikuti sebaik mungkin, maka pembelajaran ini diharapkan dapat: satu, mengidentifikasi isi teks editorial; yang kedua, mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial; yang ketiga, mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial; yang keempat, menyimpulkan informasi dalam teks editorial; yang kelima, menemukan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan informasi penting ragam informasi sebagai bahan teks editorial; dan yang keenam, mempresentasikan, menanggapi, merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Kemudian materi yang akan kita gali adalah isi teks editorial, yang kedua pendapat, yang ketiga ragam informasi, dan yang kelima simpulan. Untuk memperjelas pembelajaran kita, saya sudah menampilkan contoh teks editorial. Judulnya CBT, Pengembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik. Paragraf pertama: di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaan di bidang teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan. Karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Paragraf kedua: baru-baru ini tidak jarang orang membicarakan tentang ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu upaya pengembangan teknologi Indonesia. Paragraf ketiga: computer based test atau yang sering disebut dengan istilah CBT memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem ujian nasional di Indonesia. Pada dasarnya, sistem ini tidak hanya untuk pengembangan teknologi saja, namun sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibanding dengan paper based test yang harus mencetak soal ke dalam kertas. Padahal peserta ujian nasional sangat banyak dan dapat mencapai jutaan peserta. Tidak hanya itu, biaya pengiriman naskah soal pun tidak sedikit. Pemanfaatan teknologi seperti ini sebenarnya sangatlah meringankan. Manfaat yang diberikannya pun tidak sedikit. Manfaat tersebut tidak hanya didapat oleh pemerintah saja. Untuk siswa, mereka lebih terbantu karena mereka sudah tidak fokus menghitamkan jawaban. Selama ini faktor menjawab pada kertas LJK sangat mempengaruhi pada nilai mereka. Mereka hanya tinggal mengklik jawabannya, jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Paragraf berikutnya: kendala dari program tersebut adalah beberapa masyarakat yang belum bisa menyetujui hal tersebut. Mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Padahal dengan itu mereka akan termotivasi untuk lebih bisa dalam teknologi seperti komputer. Karena pada dasarnya saat ini banyak sekali tes-tes yang menggunakan sistem CBT. Mereka yang tidak setuju masih belum bisa untuk diajak berjalan menuju suatu perubahan yang lebih baik.
kecenderungan seperti ini, saya ulang, kecenderungan seperti itu dapat mempengaruhi daya pengembangan, kreasi, dan kreativitas. Padahal untuk menjadi suatu negara yang maju, berubah itu perlu. Berubah itu yang lebih baik. Berubah untuk yang lebih baik. Paragraf berikutnya, suatu negara memerlukan suatu kondisi paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang dan Indonesia sendiri pun perlu suatu kemajuan. Berdasarkan contoh teks di atas, kita akan mencoba mengelompokkan teks tersebut menjadi 3 bagian. Pertama, seperti kalian lihat dalam kolom ini yang berwarna kuning, ada teks, ada bagian ada penjelasan. CBT bagian pengembangan teknologi di Indonesia adalah judul. Kemudian pada paragraf pertama berisi tentang tes pengenalan atau tesis atau pengenalan isu. Penjelasannya, pendidikan sangat penting dan upaya pemerintah dalam penyediaan teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan. Nah ini. Kemudian argumentasi. Pada paragraf kedua berisi argumentasi. Penjelasannya adalah pengembangan teknologi untuk kepentingan ujian nasional di Indonesia. Kemudian pada paragraf berikutnya, paragraf ketiga, pemberlakuan CBT dalam ujian nasional ini argumentasi. Demikian juga pada paragraf berikutnya juga argumentasi dengan penjelasan pengembangan teknologi meringankan beban siswa. Dan paragraf berikutnya masih argumentasi yang berisi kendala yang dihadapi karena masyarakat belum menyetujui bahwa CBT membebankan siswa. Kemudian pada paragraf berikutnya, ini paragraf terakhir, adalah pernyataan ulang atau kesimpulan yang dengan penjelasan Indonesia negara yang sedang berkembang. Dari sini dapat kita melihat bahwa editorial memiliki struktur satu, pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumen-argumen, dan yang ketiga pernyataan ulang atau kesimpulan. Perlu saya ulang bahwa struktur teks editorial adalah satu, pernyataan tesis atau isu, yang kedua pernyataan yang berisi argumentasi, dan yang ketiga pernyataan ulang atau kesimpulan. Nah, kemudian isi teks editorial. Dari segi isi, teks itu memiliki 3 bagian. Pertama, tesis, isu, penyebab argumen, dan kesimpulan. Sampai dengan isinya sama dengan struktur itu sendiri. Kemudian pendapat opini dalam teks editorial. Editorial itu sendiri adalah opini atau pendapat dari redaktur tentang suatu masalah. Maka saya ingin menyampaikan bahwa opini merupakan suatu pendapat, penilaian, dan gagasan dari pemikiran seseorang. Opini-opini dalam teks editorial menyoroti hal seperti penilaian positif dan negatif dari sebuah masalah yang sedang dikupas, berisi tentang harapan redaktur ataupun harapan masyarakat secara luas. Itulah fakta dan opini dalam sebuah editorial. Lebih itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa editorial adalah isinya opini yang ditulis oleh seorang redaktur dari sebuah koran atau majalah atau surat kabar. Berikutnya, sebagaimana penjelasan di awal bahwa editorial mengumpulkan pendapat-pendapat atau opini. Pendapat itu merupakan tanggapan, sekali lagi berupa tanggapan terhadap peristiwa atau fakta yang terjadi, yang menjadi sorotan penting media itu. Dan demikian dalam tajuk rencana atau editorial selalu ada fakta dan opini. Nah, sekali lagi bahwa saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa editorial atau tajuk rencana adalah opini. Itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian di sisi lain, fakta adalah hal keadaan. Jadi ada opini, ada fakta. Jadi sebuah editorial ditulis berdasarkan fakta. Ada fakta, ada opini.
Jadi apa itu fakta? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atas sesuatu yang benar terjadi. Lalu ada pun opini, ada pendapat, penilaian, atau pendirian. Jadi beda antara fakta dan opini. Nah itulah yang harus hadir, yang ada dalam sebuah teks editorial. Berikutnya, opini dalam editorial menyoroti hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian positif atau negatif terhadap masalah yang dikupas. Yang kedua, harapan redaktur atau harapan masyarakat luas. Yang ketiga, pendapat redaksi yang menyoroti pendapat atau kebijakan atau penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik setuju atau tidak setuju. Kemudian, ragam informasi, bahwa sebuah teks editorial adalah menyajikan informasi kepada masyarakat pembaca. Apa itu ragam informasi dalam sebuah teks editorial? Sebelumnya saya ingin sampaikan apa yang dimaksud dengan informasi. Secara umum pengertian informasi adalah kesekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Jadi sebuah teks editorial adalah sesuatu atau data atau sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikonstruksi atau diproses sedemikian rupa oleh seorang redaktur sehingga dibuatlah editorial lalu dibaca oleh pembacanya sehingga pembaca mendapat menerima manfaatnya. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda-beda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Tanpa diproses atau diolah maka itu menjadi informasi yang manfaat. Jadi tidak sebuah editorial ditulis tidak asal. Dia harus bersumber dari fakta dan data atau data. Lalu data dan fakta diolah dengan opini dengan berbagai cara sehingga terbentuklah sebuah redaksi, sebuah editorial yang baik dan solutif sifatnya, bersifat solusi atau rekomendasi. Berikutnya, sebuah teks editorial memberikan beberapa ragam informasi seperti fakta, opini. Dua ragam informasi tersebut amat dominan dalam teks editorial karena sebuah teks editorial membahas masalah peristiwa yang faktual. Artinya peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Kalau kita sekarang membuat teks editorial tentang virus 19 adalah sesuatu yang sangat menarik. Lalu yang kedua, kita mengangkat tulisan tentang puluhan dokter meninggal ketika merawat pasien-pasien COVID-19 kena terpapar. Itu sangat menarik sekali. Atau kita angkat teks editorial tentang disiplin masyarakat dalam menjaga kesehatan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian kita angkat sebuah teks editorial itu yang aktual pada masa sekarang ini. Atau mungkin dalam dunia pendidikan, topik editorial kita mengangkat tentang mengapa ujian nasional tidak diadakan kembali. Apakah dampaknya secara positif, apa dampak negatifnya pada dunia pendidikan. Nah, itu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat kita. Teks editorial mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan dan sedang terjadi di kehidupan sekitar di sekitar kita. Teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi pada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, inilah tujuan dari disusunnya atau ditulisnya teks editorial. Nah, kita simpulkan dalam teks editorial. Apa kesimpulan dalam teks editorial itu? Simpulan dalam teks editorial merupakan pernyataan bersifat fakta. Sekali lagi, tadi struktur teks editorial yang pertama adalah pernyataan tesis atau isu. Yang kedua argumen dan yang ketiga simpulan. Nah, simpulan teks editorial adalah pernyataan bersifat fakta, pendapat atau pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dapat dikatakan bahwa simpulan merupakan pendapat akhir dari seluruh uraian berupa informasi.
Dalam soal bahasa Indonesia, kesimpulan bisa berupa rangkaian kalimat fakta yang berisi pendapat. Kesimpulan dalam teks editorial merupakan pernyataan penelitian yang berisi saran, rekomendasi atau sebagai penutup. Nah, jadi jelas kembali ke strukturnya bahwa dalam teks editorial struktur yang pertama adalah tesis atau pernyataan isu, yang kedua argumen, yang ketiga kesimpulan. Mudah-mudahan kalian paham semua. Dari hal-hal di atas dapat kesimpulan bahwa teks editorial adalah tanggapan redaksi terhadap suatu isu atau kisah faktual. Itu yang pertama. Yang kedua, editorial adalah artikel dalam suatu kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin suatu kabar atau tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dalam editorial diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual dan penegasan pentingnya masalah. Yang keempat, dalam editorial diperlihatkan sikap atau pandangan redaksi, kritik atau saran, harapan redaksi mengenai peran serta pembaca. Yang kelima, editorial adalah kolom khusus dalam suatu kabar yang berisi tanggapan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa aktual yang berisi sindiran, dukungan, kritikan, bahkan cemoohan. Demikianlah beberapa materi yang saya sajikan kepada kalian tentang teks editorial. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika belum paham, silakan kalian bisa membuka internet. Di beberapa sumber internet muncul atau ditulis beberapa materi tentang teks editorial. Kemudian untuk menguji kemampuan kita atau teman kalian tentang teks editorial, saya sudah membuatkan latihan soal berikut ini. Kalian baca teksnya sebaik mungkin, jangan terlalu buru-buru sehingga kalian bisa menangkap isinya. Lalu setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan judul teks editorial di atas. Yang kedua, sebutkan struktur teks editorial berupa tesis, pernyataan pendapat, argumen, dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga, kelompokkan teks tersebut, manakah yang berupa opini dan manakah yang pernyataan fakta. Yang keempat, informasi apakah yang dapat kita peroleh setelah membaca teks tersebut. Dan yang terakhir, carilah contoh teks editorial dari koran atau dari majalah atau internet, kemudian analisis berdasarkan strukturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.